kelompok pertama dalam mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM akan melaksanakan observasi ke perusahaan Bapak Selamat yaitu CV Arsana Sentosa. Saya Dana Irawati dan rekan saya Eka Sulfianisi akan melakukan wawancara ke Bapak Arif. Ya. Baik, Pak, untuk profil usahanya bisa dijelaskan? Kalau kami bergerak di bidang safety, peralatan-peralatan safety, ya termasuk kayak helm, rambu, dan kami lebih fokusnya juga di produk baru, barang baru atau rekening juga kami kerjakan. Untuk alamatnya sendiri, Kalau untuk alamatnya kami berada di Perumnas, di Jambe, Blok U nomor 300, persis di belakang 3 DPI. Ya. Terus untuk tahun berdiri? Kami berdiri di tahun 2006 bulan Agustus. Itu kalau berdiri itu kami nggak di sini, nggak di Blok U ini, dulunya di Blok I kami berdiri. Bapak Arif, apakah kami boleh menanyakan tentang sejarah perusahaan CV Arsana ini? Oh, boleh. Untuk sejarahnya sendiri, Pak, itu seperti apa ya? Dari awal sejarah itu ya kami dibentuk ya karena melihat dari Kerawang ini ya, itu kurangnya pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran. Jadi kan kalau untuk orang sini kan semuanya kan kalau ada kebakaran kan mikir katanya air masih banyak, kita nggak perlu lah yang macam-macam kayak gitu, nggak perlu alat bakar apa gitu. Dari situ sih. Oh iya, untuk modal awal sendiri untuk usaha ini itu berapa ya? Kalau untuk modal sih kurang tahu pasti ya, kalau udah lama juga kan ini berdiri. Jadi saya kan nggak tahu pasti sih untuk modalnya berapa, untuk apa pastinya. Tapi kalau untuk sekarang misalkan untuk mendirikan CV itu ya mungkin sekarang belum di atas 100 untuk mendirikan CV. Oke. Nah, ini CV Arsana mempunyai logo kan ya Pak? Oh iya ada. Bisa dijelaskan logonya itu, filosofi logonya itu seperti apa? Oh iya. Kalau Arsana ini kan terdiri dari huruf A dan huruf S yang berada di dalam kotak. Untuk A ini dari Arsana, S ini Sentosa. Oh, nah tadi dari logo. Nah sekarang namanya sendiri CV Arsana Sentosa, itu filosofinya seperti apa? Ya, mungkin ini saya jarang cerita ke orang, jarang orang tahu juga kalau untuk dari Arsana ini. Kalau untuk Arsana sendiri sih diambil dari nama-nama anaknya, anak-anak dari Bapak Selamat. Ya, contoh A itu dari saya, Arif, anak pertama, Sa itu Safira, anak kedua, Nadia, dan Na itu Nadia dari anak yang terakhir. Oke, ini CV Arsana Sentosa ini apakah punya visi dan misi Pak? Oh, ada visi-visinya. Bisa dijelaskan visi dan misinya itu seperti apa? Kalau visinya itu menyediakan produk safety dan pelayanan berkualitas memberikan keuntungan bagi seluruh aspek. Itu sudah punya visi dan misi ya? Kalau untuk visinya sendiri memberikan tingkat pelayanan yang memuaskan kepada seluruh pelanggan. Jadi kami itu nggak pengen sekedar hanya menjual, udah di sini kita melaksanakan. Jadi kami juga memberikan pelayanan, memberikan edukasi. Nah, apakah ada struktur organisasinya Pak? Kalau untuk struktur organisasi kami ada. Bisa dijelaskan kepada teman-teman? Kalau untuk struktur itu paling dari direktur, yaitu terdiri dari Bapak Muhammad, untuk teknisi dari ada Pak Yono dan ada saya juga. Nah, ini sistem pemasaran APAR ini tuh bagaimana ya Pak? Kalau untuk ke dunia industri, saya Arsana ini ya kita tuh menawarkan datang ke perusahaan, menawarkan apa yang kamu bawa, produk apa yang kamu bawa, yang kamu jualkan ke mereka gitu. Dan mengedukasi juga
Oh ya, target pasarannya itu untuk gimana ya? Target utamanya itu ke berhubung di sini banyak alat industri ya di Karawang sendiri ini. Kita targetnya sih industri. Target, oh berarti perusahaan industri Iya. gitu lah ya. Nah, untuk di perusahaan industri itu sendiri, itu tuh biasanya order apa, jenis apa ya Pak? Untuk kalau di industri karena itu kan dia kan banyak keperluannya ya, banyak macam-macam juga. Jadi kalau untuk di industri itu hampir semua yang kami jualkan itu ada di sana. Ya kayak contohnya dari pudar itu yang umumnya seperti ini kan pudar, ada yang karbon dioksida, CO2, ada yang full, ada yang air 11. Nah, untuk jenis-jenis aparelnya sendiri dan beratnya, ukurannya itu biasanya berapa Pak? Kalau untuk jenisnya tadi sudah ada kasih tahu, mungkin kami ada sini. Kalau untuk beratnya bermacam-macam, mulai dari 1 kilo sampai 80 kilo. 1 kilo dan 80 kilo. Oke, baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Eka Sulseni. Ya, untuk Bapak Arif, saya akan menanyakan untuk strategi pemasaran itu bagaimana ya Pak? Tadi gimana sih tadi lupa ya? Ya, Nah, oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Eka Sulistianingsih. Ya, terima kasih Bu Dae. Saya akan menanyakan untuk tahapan atau proses dalam pengerjaan reptil ini bagaimana ya Pak? Kalau untuk tahapannya kan yang mulai dari kita ngambil, kan itu kan biasanya dia lapor, ini ada kami yang mau diambil, kan kita ambil, kita jemput sendiri, dari kenakan biaya ongkir, diambil, kita buka, kita keluarin, kita bersihin, terus diisi lagi dengan yang baru, terus diisi anginnya, tekanannya, kalau untuk seperti ini pakai tekanan. Jadi udah itu kita cek apakah ada kebocoran atau tidak, kalau udah nggak ada kebocoran langsung bisa kita lakukan. Nah, untuk kendala dalam menjalankan usaha ini gimana Pak? Kalau ini tuh kan berhubungan dengan kebakaran ya, Ya. mungkin kendalanya ya hujan mungkin jadi nggak laku, mungkin, Ya. dan mungkin juga kan sebenarnya sih kurang sih kendalanya nggak terlalu berat lah, sebenarnya. Ya kalau kayak komputer juga kan nggak terlalu banyak di sini. Malah kebanyakan di sini tuh yang dari Karawang ini juga kan dari Cikarang, dari Bekasi, dari Jakarta. Ya, gitu. Untuk jumlah tenaga kerjanya berapa ya Pak? Jumlah tenaga kerja itu ada 4 teman-teman sendiri. Cuma kalau untuk pemasaran itu kan banyak kami. Ya kami juga banyak yang dari orang dari damkar itu yang mungkin karena dia mengerti tentang kebakaran. Jadi dia itu ya kadang sambil sampingan di saat dia sedang off mungkin cari pelanggan, berarti otak kadang hasilnya di samping. Untuk harga itu bagaimana Pak? Nah, ini harganya berapa? Kayak gitu. Kalau ini ya, ini kalau untuk tabung barunya kan 3 kilo. Tabung barunya sekitar 400 sampai 500. Kalau untuk refillnya kami itu per kilo. Untuk refill itu kalau mulai dari pudar, CO itu mulai dari 40.000 kilonya. Kalau untuk air 11 itu mulai 250.000. Nah itu kan kurang ini jarang kan karena lagi di Cina lagi terus mungkin barang-barangnya susah sih. Terhambat oleh virus tersebut ya. Nah Pak, setahu saya untuk tabung aparnya sendiri itu mempunyai kriteria sendiri ya. Standarnya gitu ya? Ya standarnya seperti contoh visual fisiknya atau cara pakai lah ya. Nah, terus kalau misalkan ada tabung yang misalkan tabungnya itu udah berkarat, itu seperti apa penanganannya? Gitu ya. Nah, Sering saya menghadapi yang barang dari customer seperti itu. Ya mungkin kalau untuk apa sendiri paling yang sering nih ya. Di bagian sini tuh pasti kadang suka ada yang bengkok, ini yang atasnya entah kemana, ini kan dari fisiknya ini karatan, dari selangnya udah sampai sobek, gitu ini udah punya sinyal. Sering kami berhadapan dengan customer seperti itu. Ya paling kami lihat aja, ngecek dulu dari fisiknya. Kira-kira nih, misalkan di selang ini, apakah di sini ada bolong, ada sobek, kira-kira berpengaruh nggak nanti untuk performanya itu? Nah, terus kalau untuk di sini kan emang kadang suka karat, ya kadang kami bersihkan juga.
Kalau tabung misalkan sudah penyok-penyok, sudah berkarat, itu kami cek lagi. Sebenarnya kalau untuk tabung apa dari fisik nggak masalah. Dari visualnya gitu ya, mau karat gimana, asalkan tabungnya nggak bocor. Jadi kadang ya kami cek juga, apabila nggak terjadi kebocoran, ya kami bisa kami lanjut isi lagi ya. Tapi kalau udah ada kebocoran, kadang ada yang customer yang minta, ya kalau apa dilas saja, kadang dari itu kan ya, untuk menghemat biaya mereka juga mungkin ya. Karena kami berusaha dilas, sudah jelas, kami cek lagi kira-kira mampu nggak nih tabung bertahan 1 tahun itu. Oke, sekian observasi dari kami di Ya. CV Arsana Sentosa ya. Ya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Wabillahi Taufiq taufiq wal wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.